Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Hanifa dari kelompok 10 ingin menjelaskan inti pembahasan dari roleplay kelompok kami terlebih dahulu, yaitu tentang mendengarkan aktif dan bertanya secara efektif. Mendengarkan adalah proses yang aktif dan kompleks, yang mencangkup perhatian, fisik menerima pesan, memilih, mengatur informasi, menafsirkan komunikasi, menanggapi, dan mengingat. Sedangkan mendengar aktif adalah mendengarkan lebih dari sekedar pasif, tetapi mendengarkan sambil berpikir dan mengevaluasi apa yang dikatakan. Bertanya efektif adalah teknik bertanya yang memunculkan rasa berpikir secara aktif dan kreatif. Baiklah, berikut adalah contoh dari komunikasi mendengarkan aktif dan bertanya secara efektif. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam, silakan masuk. Mari duduk, Mbak. Terima kasih Bu Bidan. Apakah saya boleh tahu nama Mbak siapa ya? Oh iya Bu Bidan, perkenalkan nama saya Tasya Aulia. Baik, Mbak Tasya. Perkenalkan, saya Bidan Nur Halimah. Apakah ada yang bisa saya bantu? Gini Bu Bidan, yang saya dengar sebelum kita menikah itu kita perlu melakukan pemeriksaan kesehatan ya Bu Bidan. Apakah itu benar? Benar sekali, Mbak. Selain alasan cinta, bukankah dilakukan karena ingin mendapatkan keturunan yang sehat? Pemeriksaan kesehatan pranikah penting untuk mengetahui kondisi pasangan serta gambaran masa depan pernikahan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan genetika atau keturunan. Juga untuk mengetahui kesiapan mental masing-masing, apakah benar kondisi kesehatan calon pasangan hidupnya. Terus apa manfaatnya bagi saya Bu? Manfaatnya untuk mengetahui apakah calon pengantin sudah benar-benar siap untuk menikah atau belum. Jika ternyata ditemukan masalah, segera mungkin cari pemecahan masalahnya. Pemeriksaan yang dilakukan seperti apa aja sih Bu? Jadi pemeriksaannya itu berupa pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan yang lainnya untuk mengetahui apakah Mbak dan calon keturunannya tidak ada yang mengalami penyakit turunan seperti kencing manis dan yang lainnya. Kalau memang ada penyakit di antara Mbak dan calon Mbak, bisa dilakukan pengobatan dulu sebelum melangsungkan pernikahan. Kapan ya Bu kita bisa melakukan pemeriksaan itu? Idealnya pemeriksaan kesehatan pranikah dilakukan 6 bulan sebelum melangsungkan pernikahan. Namun, ukuran ideal itu juga fleksibel, tidak ada kepastian yang ketat. Artinya, tes kesehatan pranikah dapat dilakukan kapan saja selama pernikahan belum berlangsung dan bila pasangan merasa sudah siap. Oh begitu ya Bu. Kalau gitu saya akan bicarakan dahulu deh Bu dengan calon pasangan saya. Apakah Mbak sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan? Saya sudah mengerti Bu Bidan. Apakah Mbak bisa menjelaskan kembali dengan apa yang saya jelaskan tadi? Oh iya Bu Bidan, tadi Bu menjelaskan jadi pemeriksaan pranikah itu penting untuk mengetahui kondisi pasangan serta gambaran masa depan pernikahan, terutama yang berkaitan dengan masalah reproduksi dan genetika, dan juga untuk kesiapan mental manfaat bagi calon pengantin juga itu untuk mengetahui apakah benar-benar sudah siap menikah atau belum. Benar, Mbak. Syukurlah jika Mbak sudah bisa mengerti semuanya. Baik Bu Bidan, terima kasih Bu Bidan untuk informasinya. Saya izin pamit ya Bu. Baik, Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam.